penguatan di saksi-saksi nantinya. Saksi-saksi TPS untuk capres, bagaimana supaya suara kita yang kita dapat ini jangan sampai berkurang, bahkan hilang gitu ya. Itu aja penguatan saksi. Jadi ini kemenangan ini bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran, tapi ini adalah kemenangan rakyat Indonesia. Inilah uniknya Indonesia, Mbak Mutia ya. Jadi masyarakat malah antipati dengan hal-hal seperti itu. Jadi bagi TKD, bagi kita sendiri nggak ada masalah itu. Kita fokus aja dengan kemenangan Prabowo Gibran. Akhirnya apa? Mungkin ya, ini analisa saya, dengan adanya film itu, tadinya harusnya suara Prabowo Gibran nasional 53-55, jadi 58 sekian gitu. Karena masyarakat udah semua lah. Kita kawal perjalanan Pak Prabowo Gibran selama memimpin bangsa ini, supaya apa-apa yang dijanjikan oleh Pak Prabowo kita bisa kita kawal, khususnya di Lampung ini bisa kita implementasikan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung, Mata Lokal Memilih. Kali ini Mutiara sudah kedatangan narasumber spesial yang datang ke Tribun Lampung untuk berbagi informasi dan ngobrol bersama dengan Mutiara hari ini Tribuners. Dan langsung saja Mutiara perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bang Mahrizal Sinaga selaku Jubir TKD Prabowo Gibran Lampung. Halo Bang Mahrizal. Halo Mutiara. Apa kabar hari ini Bang? Alhamdulillah. Sehat sekali. Sehat sekali kayaknya. Ini mukanya sumringah banget. Ini warna bajunya juga kayak warna baju tim banget itu ya Bang ya, warna ya biru muda. Belum bisa move on. Iya, belum bisa move on ya dari pemilu kemarin. Oke. Nah Tribuners, kali ini kita akan berbincang bersama dengan Bang Mahrizal seputar hasil pemilu ya. Ini kan udah banyak nih hasil quick count ataupun informasi-informasi yang beredar seputar pemilu yang sudah kita laksanakan pada 14 Februari kemarin. Bang Mahrizal, langsung aja nih Bang Mahrizal, karena kan Bang Mahrizal di sini sebagai jubir dari TKD Prabowo Gibran Lampung. Kalau boleh tahu Bang, ini kan hasil quick count kebetulan sudah keluar dari berbagai lembaga survei ya, dan kebetulan ini paslon nomor urut 2 untuk calon presiden dan juga calon wakil presiden ini Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka ini unggul dibandingkan dengan paslon lainnya. Sejauh ini gimana Bang tanggapan dari TKD sendiri? Alhamdulillah ya Mbak Mutia ya, ini angka 58 ke atas ya. Iya betul. Itu surprise kita, tim ke TKD khusus Lampung ya. Apalagi khusus Lampung ya, kita bahkan mencapai 70%. Oh, di Lampung malah hampir 69, sekian. Jadi ini kalau secara nasional kita 58 ke atas ya. Padahal kita prediksi kemarin itu 50 sampai 55 lah paling tinggi ya. Ini alhamdulillah bersyukur banget kepada Allah, kerja kita selama ini alhamdulillah hasilnya maksimal kayak gitu. Oke. Jadi memang ini hasil quick count dan juga Tribuners bisa akses juga secara langsung ya di KPU terkait dengan pemungutan suara yang sudah dilakukan oleh pihak KPU, juga sejauh ini sudah berapa persen suara. Nah, Bang Mahrizal, terkait dengan keunggulan tadi dari paslon 02 yang sudah bisa, kalau di Lampung sendiri hampir 70% ya, dan secara nasional ini udah mencapai 58%. Tadi sudah disebutkan terkait dengan tanggapannya. Sekarang kalau boleh tahu Bang, evaluasi apa Bang? Evaluasi apa sih Bang yang mungkin dilihat oleh tim TKD khususnya selama masa pemilu kemarin? Jadi yang perlu kita evaluasi mungkin ke depan ya, ke depan bahwa penguatan di saksi-saksi nantinya. Saksi-saksi TPS untuk capres, bagaimana supaya suara kita yang kita dapat ini jangan sampai berkurang, bahkan hilang gitu ya. Itu aja penguatan saksi. Kalau pola kampanye saya rasa sudah bagus ya, sehingga bisa menghasilkan hasil yang seperti ini sekarang ini. Gitu. Tapi kalau boleh tahu Bang, sebenarnya kalau kita balik lagi nih, target TKD kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri emang angkanya di angka berapa sih Bang? Emang di angka 70%. Jadi sesuai dengan harapan. Jadi waktu itu kita sempat itu juga tuh, waktu ada awal-awal Ketua TKD kita Pak Faisal menyebut angka 70%. Kita sempat kaget juga kan. Ternyata alhamdulillah target dengan hasil-hasilnya mendekati nyata. Jadi memang target dari awalnya 70%, terus juga ini berdasarkan hasil hitungan cepatnya juga ternyata memang hampir 70% sesuai dengan target ya. Yang awalnya keberatan tapi tidak menyangka juga. Nah, Bang, kalau boleh tahu apa sih Bang langkah selanjutnya dari tim TKD Prabowo Gibran khususnya yang untuk di Lampung sendiri? Sambil menunggu nih ya kan, sambil menunggu pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh KPU, apa yang akan dilakukan? Tentunya TKD Lampung segera terus menjaga suara ini ya. Jadi ini kan rapat-rapat pleno dari kecamatan, nanti kabupaten sampai provinsi itu kita minta tim kita untuk terus menjaga suara Prabowo Gibran jangan sampai hilang lah ya, itu kurang. Jadi itu tugasnya. Terus yang kedua,
kita juga minta kepada seluruh pendukung relawan jangan terlalu euforia berlebihan. Nah, iya. Karena biar bagaimanapun kita bersyukur dengan hasil ini, tapi kita semua ini bersaudara. Jadi ini kemenangan ini bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran, tapi ini adalah kemenangan rakyat Indonesia. Itu Mbak Mutia. Gitu. Oke, jadi memang langkah selanjutnya tetap balik lagi gimana caranya mengawal ya ini sampai benar-benar nanti ada keputusan resmi dari KPU pusat. Bang, terkait dengan pemilu ini kan sebenarnya banyak banget hiruk pikuknya, bahkan pada saat masa tenang kemarin ini kan Indonesia sempat dibuat gempar ya oleh adanya film dokumenter Dirty Vote. Nah, ini juga kan sebenarnya membuat isu-isu banyak sekali nih, apalagi di masa tenang. Tapi dalam menyikapi hal tersebut, kalau dari tim TKD Prabowo Gibran Lampung sendiri gimana Bang dengan adanya, kan ini banyak yang mengkait-kaitkannya ya Bang dengan paslon 02. Nah, kalau dari Bang Rizal sendiri seperti apa Bang? Jadi inilah uniknya Indonesia, Mbak Mutia ya. Jadi masyarakat malah antipati dengan hal-hal seperti itu. Jadi bagi TKD, bagi kita sendiri nggak ada masalah itu. Kita fokus aja dengan kemenangan Prabowo Gibran. Akhirnya apa? Mungkin ya, ini analisa saya, dengan adanya film itu, tadinya harusnya suara Prabowo Gibran nasional 53-55, jadi 58 sekian gitu. Karena masyarakat udah semua lah, yang saling kita mencaci, menjelek-jelekkan satu sama lain. Saya rasa kita fokusnya ke itu aja Mbak Mutia. Kemenangan Prabowo Gibran, kita tidak fokus dengan hal-hal seperti itu. Oke, jadi memang fokusnya adalah gimana caranya bisa mendapatkan suara hati rakyat seperti itu ya, dan meyakinkan mereka gitu. Di luar dengan banyaknya, ternyata ya kayak gitu memang udah jadi apa ya istilahnya, apa ritme dari pemilu ya Bang ya. Dan saya pengalaman ya, saya dulu kan 2019 kan ikut Prabowo Sandi juga ya. Ternyata ya masyarakat Indonesia ini, khusus mayoritas Mutia ya, nggak suka dengan menghujat, menjelek-jelekkan orang itu, malah mendekati simpati. Contoh ya kemarin ya, ketika Pak Prabowo dinilai angka 1 oleh paslon yang lain sama mas yang lain juga, ya kan, ternyata malah banyak simpati. Sampai ibu saya sendiri nangis loh. Nangis melihat Prabowo begitu, malah jadi lebih kuat, lebih yakin dia milih Prabowo. Malah teman-teman saya menelpon, Bang, gue tadinya nggak mau milih Prabowo, gue jadi milih lah. Malah gitu. Maka anti klimaks akhirnya orang-orang yang berusaha menjajakan Pak Prabowo, gitu kan. Yang kedua yang kemarin juga yang masalah Mas Gibran, kesalahan dikit aja diekspos. Iya betul. Akhirnya malah Samsul jadi viral. Jadi masyarakat jadi simpatik. Jadi pelajaran bagi kita ya, bahwa tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang menghujat, menjelek-jelekkan sesama kita itu malah nggak bagus. Tapi sejauh ini nih Bang, ini kan memang pemilunya rentan, bahkan sekarang ini kan ada sejumlah masa juga demo nih di Bawaslu Lampung kan, karena terkait katanya ada dugaan tindak kecurangan, bahkan juga beberapa dari pasangan lain atau pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden ini mungkin ada yang bilang kita tunggu saja sampai ada istilahnya keputusan resmi dari KPU, mengingat banyaknya terjadi kecurangan. Kalau dari tim TKD sendiri gimana Bang menyikapinya dan mungkin mengantisipasi nih kalau sampai memang ada keterlibatan atau gimana gitu Bang? Insya Allah ya, kalau kita tim KD khususnya Lampung ya, TKD Prabowo Gibran Lampung, mensikapinya tadi saya bilang sama Bang Tia bahwa suara yang sudah ada ini harus dikawal terus. Yang kedua, kalau memang paslon lain keberatan dengan pemilihan yang kemarin ya, apakah ada hal itu kan ada mekanismenya ke Bawaslu, sudah bener lah laporkan Bawaslu. Tapi saya nih, pengalaman saya Bang Tia, ketika pemilihan ya kan, kebenaran TPS tempat saya itu di samping rumah saya persis. Jadi ketika mencoblos, dibuka surat suaranya, semua menyaksikan, dicoblos, dihitung bersama-sama. Jadi kalau menurut saya kecil lah ya kemungkinan untuk melakukan kecurangan-kecurangan ya. Gitu. Jadi kita fokus saja lah bahwa apalagi ini ya lembaga-lembaga survei yang kredibel ini juga sudah merilis kan hasil-hasil, dan pengalaman kita selama ini hasilnya itu nggak beda jauh lah dari hasil yang bakal dikeluarkan KPU nantinya gitu. Karena mereka juga kan punya mekanisme itunya kan, surveinya kan kredibel ya, cara-caranya itu bagaimana, pasti nggak terlalu jauh lah dengan hasil dari nanti, dan itu kita udah pengalaman lah puluhan tahun seperti ini gitu. Jadi memang sudah pengalaman. Nah Bang Rizal, balik lagi nih ya, kita seputar pemilu nih Bang. Tadi kan Mutiara sudah bilang memang di pemilu ini rawan banget Bang.
hasil quick count ini kan sudah keluar di beberapa lembaga survei ya, dan juga kemarin Mutiara ini sempat baca nih di media sosial, wah ada yang viral lagi nih Bang, katanya nanti kalau misalkan memang 02 yang menang katanya, atau 02 yang unggul, kan sementara ini unggul ya, itu nanti gimana, apa namanya, katanya program makanan gratisnya segala macam, pendistribusiannya lah gitu, terus kayak emang katanya kan ada juga nih Bang yang bilang katanya nanti motong anggaran ini ya, subsidi BBM ya segala macam. Nah kalau TKD sendiri gimana Bang menyikapi hal-hal yang sekarang lagi benar-benar berkembang di masyarakat mungkin, dan viral di media sosial ini kan sesuatu yang mungkin apa ya, bisa dibilang memiliki pengaruh tentunya Bang? Insya Allah enggak lah. Karena pastikan ketika menyusun program-program tadinya Pak Prabowo dan Mas Gibran mereka sudah rapat lah dengan pakar-pakar dari mana dana itu diambil, bagaimana pendistribusiannya. Kalau saya nggak salah ya, bahwa nanti kan masing-masing di sekolah itulah dilibatkan lah masyarakat sekitar itu UMKM-nya untuk menyiapkan makan siang dan susu gratis tadi. Saya itu masalah kecil kan, ini kan udah beberapa puluh negara melakukan hal ini loh Mbak Mutia. Jadi ini bukan barang baru sebenarnya. Iya betul, karena Mutiara juga memang sempat baca ini sudah diterapkan di beberapa negara. Contohnya itu kalau nggak salah Finlandia. Ya. Jadi saya rasa kan ada barang contoh ya, kita ke sana gimana sih kan. Jadi selanjutnya ini Tribuners pokoknya kalau misalkan nerima informasi kayaknya harus dicek dulu nih ya, terkait dengan kredibilitas dari informasi yang didapatkan, apalagi media sosial ini memang rentan banget Bang, nggak bohong, media sosial ini agak sedikit berbahaya ya untuk saat ini gitu. Nah Bang Marizal, kita boleh sedikit balik deh Bang kemarin untuk tim TKD Prabowo Gibran sendiri pada saat kampanye di Lampung. Sebenarnya kalau untuk di Lampung sendiri Bang, ini kan suaranya memang tinggi ya, bisa dikatakan seperti itu. Apa sih Bang kiat-kiatnya, atau mungkin ini kan pasti ada suka dan dukanya, boleh sedikit ceritain Bang kepada Tribuners di rumah? Jadi alhamdulillah ya, kalau hasil pencapaian TKD Lampung itu kan hampir 70% ya, di atas rata-rata nasional ya, yang sekarang 58, kita dah sampai 70%, dan itu memang kerja tim, kerja keras semua teman-teman dari koalisi, dari relawan, itu luar biasa Mbak Frida. Kita merasakan effort yang luar biasa dibandingkan saya pengalaman 2019. Itu seingat saya kampanye Prabowo Sandi itu paling besar, itu paling ramai itu di lapangan Gor Saburai. Itu paling kapasitas kecil ya. Saburai sini. Iya, saya kan, karena saya hadir langsung kan. Kalau sekarang ini Mbak, setiap acara puluhan ribu, antusias masyarakat luar biasa. Gitu kan, ditambah lagi memang ketokohan Pak Prabowo, Mas Gibran, tentunya ada Pak Jokowi di situ, ya kan. Jadi masyarakat ya memang ingin merindukan, meneruskan kelanjutan pembangunan ini loh Mbak, gitu loh. Yang apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi selama ini akan diteruskan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gitu. Jadi memang apa namanya, bisa dibilang ada apa ya istilahnya, tahun ini, pemilu tahun ini cukup spesial ya seperti itu, karena ngelihat dari antusiasme masyarakat tinggi setiap acara yang dihadirkan oleh tim TKD Prabowo Gibran Lampung seperti itu. Betul. Dan itu bukan tokoh nasional yang hadir loh. Pak Prabowo kan kalau nggak salah cuma sekali. Iya betul. Pak Gibran, Mas Gibran juga sekali kan. Yang lain kan tokoh-tokoh lokal aja Mbak. Tapi itu luar biasa juga ramai. Benar-benar. Gitu loh. Memang karena kemarin juga Mutiara sempat ngobrol juga ya terkait dengan ini, kenapa sih kok ini Pak Prabowo di Lampung kayaknya cuma sekali, tapi paslon lain ini kayaknya sampai 2 kali gitu kan. Ini kan jadi kemarin itu Mutiara ngobrol juga sama Bang ini siapa namanya, Aliza ya. Nanya Bang, kok ini kok Prabowo kayaknya sekali doang ya, ini udah optimis Bang? Iya, katanya emang dari tim ini udah optimis kayak gitu. Nah tapi Bang, sejauh ini untuk dari kesulitan tim ini masih terjaga ya Bang sampai sekarang? Alhamdulillah masih. Dan nanti sampai keputusan resmi itu luar biasa, itu TKD boleh dilarang terus. Masih sampai sekarang ya euforianya itu ya, karena kita masih ini ya, masih dalam proses tahapan pemungutan suara, jadi orang-orang menantikan. Tapi kalau boleh tahu Bang, untuk di Indonesia sendiri berarti perolehan suara untuk paslon 2 ini termasuk yang tinggi ya Bang ya? Dibandingkan dengan provinsi lain gitu? Iya, termasuk paling tinggi kita ini. Berarti ini suatu pencapaian. Luar biasa, pencapaian luar biasa. Kalau saya boleh bilang ya, kayaknya dari kemarin tuh, dari awal kampanye sampai terakhir kemarin, kita tuh kampanye terus tiap hari loh Mbak. Mau itu dari relawan, dari partai kan, semua anggota koalisi juga ikut mengkampanyekan Pak Prabowo Gibran, belum lagi dari yang wayangan lah, musik lah, sholawat lah, luar biasa. Jadi semuanya dihembat ini ya, semua maksudnya
pakai musik, iya, istilahnya kampanyenya yang kan. musik ya kan, yang wayang-wayang. Wayang gitu, oke. Yang agama salawatan. Iya, jadi bener. komplit udah. Semuanya udah dilakukan di Lampung. Di ya? Lampung. Makanya ini merupakan suatu pencapaian luar biasa untuk tim TKD Prabowo Gibran Lampung. Nah, Bang Marizal, terkait dengan Pak Prabowo sendiri ini Bang, ini kan dengan keunggulan ya untuk saat ini, di mana perolehan suaranya lebih tinggi dibandingkan dengan paslon lainnya. Apakah ini kalau untuk posisi partai Pak Prabowo sendiri, Gerindra di Lampung ini bagaimana Bang hasil kemarin? Wah, ini surprise lagi di Lampung ini. Kalau nasional berdasarkan Quickcon ya, Gerindra kan urutan ketiga tuh, di bawah PDI, di kedua Golkar, ketiga baru Gerindra. Tapi surprise di Lampung kita sementara ini peringkat pertama, Mbak. Oke, di Lampung sementara ini. Iya. Wah, luar biasa. Berarti ini peningkatannya dibandingkan dengan pemilu 2019 luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Gitu kita insya Allah hitungan kita bisa 17 kursi DPRD provinsinya. Jadi luar biasa lah kita nih Lampung ini. Oke, jadi ini merupakan suatu hadiah ya, seperti itu. Hadiah di Lampung, kita alhamdulillah juga kepemimpinan ketua itu kan Gerindra kan Bang Rahmat Berjanji Usal ya, baru 2 tahun lagi memimpin bisa menghasilkan prestasi, nanti kita apresiasi ya, luar biasa. Oke, jadi memang kalau misalkan dibandingkan dengan pemilu tahun sebelumnya, jelas ini perolehannya lebih banyak ya. Tahun lalu kan kita juga 11 ya. Jadi dibandingkan tahun lalu ya, tahun ini bisa dianggap memang tahunnya Gerindra, bisa dikatakan seperti itu. Padahal kita tahu nih, ada daerah-daerah basisnya cukup kuat nih ya, tapi ternyata Gerindra bisa bisa melewati itu semua. Mantap. Nah, Bang, terkait dengan berbicara tentang Partai Gerindra ini, mungkin karena efek Pak Prabowo ini sendiri ya, nama Pak Prabowo naik, jadi otomatis nama partainya juga naik, ditambah tadi kampanye-kampanye yang dilakukan oleh anggota partai dan juga tim pemenangan ya Bang. Tentunya begitu ya. Nama Prabowo yang bersenama, ditambah juga kita juga punya caleg-caleg yang berkualitas. Kita juga punya ketua yang muda, yang energik, ya kan? Betul sekali, masih muda, benar, masih muda. Karena saya sama Bang Berjan ini sudah lama berteman ya, mulai dari HIPMI, terus kita sama-sama di HKTI, terus kemarin beliau di Perbasasi juga ya, dan beliau ini ketika memimpin suatu organisasi itu beliau total, contoh saja. Jadi apa aja dikerahkan agar kita ini bisa menjadi pemenang. Nah ini Bang Marizal, terkait dengan harapannya deh kalau boleh tahu, khusus untuk tim TKD Prabowo Gibran di Lampung, apa Bang harapannya? Harapan ke depannya supaya tim TKD ini kan TKD Prabowo Gibran Lampung ini ya teruslah kita kawal perjalanan Pak Prabowo Gibran selama memimpin bangsa ini, supaya apa-apa yang dijanjikan oleh Pak Prabowo kita bisa kita kawal, khususnya di Lampung ini bisa kita implementasikan gitu Mbak. Kita harapkan nanti program-program nasional ya kan bisa kita bawa ke Lampung ini, harapan kita gitu, jadi seperti itu. Harapannya seperti itu ya, kita doakan semoga memang kalau misalkan memang nanti sudah ada keputusan resmi dari KPU bisa menjalankan semua visi misi yang sudah dikasih tahu ya, dicanangkan ya kepada masyarakat. Dan semoga itu bisa membawa hal yang lebih baik pula untuk masyarakat Indonesia tentunya. Iya, khususnya Lampung, betul. Ini Lampung harus digarisbawahi. Tapi kalau boleh tahu Bang Marizal, ini Bang Marizal kalau untuk tim TKD misalkan Pak Prabowo jadi dan sebagainya, ini tim bisa kan biasanya kadang Bang kalau setelah jadi nih ya presidennya ataupun wakil presidennya itu kan kadang ada mungkin anggota-anggota yang udah tiba-tiba nggak aktif lagi segala macam. Tapi kalau misalkan untuk Bang Marizal sendiri sejauh ini gimana sih Bang harap? Saya rasa setelah hasil resmi nanti ya TKD juga mungkin saya rasa dibubarkan lah ya. Karena kan udah selesai. Iya, udah selesai. Nggak mungkin terus kita apalagi tugas kita kan. Iya, benar. Tapi maksudnya secara personal nih, biar mereka mungkin istilahnya kan kalau kita lihat Pak Jokowi kemarin, walaupun Pak Jokowi udah nggak nyalon, tapi istilahnya suaranya Pak Jokowi itu bisa bertahan loh di hatinya masyarakat. Itu yang keren itu kan. Mungkin itu bisa menjadi pelajaran ke depannya seperti itu. Ini kan TKD ini kan terdiri dari anggota koalisi. Iya, betul. Mungkin dari masing-masing anggota ini kan melalui partainya bisa akses ke presiden ya, atau nanti relawan juga kan ada relawan pusatnya gitu. Betul. Karena kan kalau TKD itu tugasnya ya mengantarkan sampai jadi gitu ya. Gitu kan. Betul sekali. Sebelum kita
kita menyaksikan bersama ya, seperti apa sih nanti keputusan resmi dari KPU yang kita nggak tahu nih dalam waktu kapan KPU akan mengumumkan hasilnya ya, Tribuners, tapi bisa sejauh ini bisa mengaksesnya karena kan sudah tersedia di web resminya KPU terkait dengan pemungutan suara yang sudah dilakukan di beberapa daerah. Dan ini tadi kita mungkin sudah ngobrol jauh bersama dengan Bang Mahrizal selaku jubir TKD Prabowo Gibran Lampung. Tadi juga sudah dijelaskan harapannya seperti apa ke depannya untuk Prabowo Gibran dan juga seperti apa sih kira-kira evaluasi dari tim TKD Prabowo Gibran Lampung ke depannya. Nah, mungkin itu saja nih Bang Mahrizal. Terakhir di Bang Mahrizal, boleh deh kesan pesannya ini kan karena kan di Lampung suaranya cukup banyak. Mungkin ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkhusus gitu Bang. Jadi buat masyarakat Lampung bahwa kemenangan Prabowo Gibran ini bukan semata-mata kemenangan 02, tapi ini adalah kemenangan rakyat seluruh rakyat Indonesia. Jadi insya Allah dengan kepemimpinan Prabowo Gibran kita menuju Indonesia Emas 2045 insya Allah lebih mudah. Amin, amin, amin. Oke, udah itu aja Bang. Wah, cukup singkat ya, padat dan jelas, dan semoga masyarakat di Lampung bisa menerima dengan baik kesan-pesan yang disampaikan oleh Bang Mahrizal. Nah, Tribuners, mungkin itu saja perbincangan kita dengan Bang Mahrizal. Terima kasih banyak Bang atas waktunya. Sama-sama, Mbak Mutiara. Sukses selalu Bang untuk semua aktivitas dan kegiatannya, dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu ya Bang Mahrizal dalam pembahasan yang beda dan lebih menarik tentunya. Baik, Tribuners, mungkin itu saja obrolan Mutiara bersama dengan Bang Mahrizal selaku jubir TKD Prabowo Gibran Lampung, dan nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.